Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26 tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini
ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara,
untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat GBI Prima Harapan Regensi. Sungguh hari yang indah. Hari ini kita bersama-sama kita datang menyembah Tuhan. Walaupun dari masing-masing rumah, tapi kami percaya Roh Tuhan ada di tempat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama katakan kepada Tuhan, hari ini Tuhan, hari yang telah Engkau berikan bagi kami. Mari berdiri, kita memuji dan menyembah Dia. Hari yang sudah Dia berikan bagi kita. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Angkat tangannya, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka di dalam, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka di dalam. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka di dalam. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka di dalam. Sekarang bersuka. Bersuka di dalam. Sekarang bersuka. Bersuka di Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita masuk lebih lagi. Dia ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan penyembahan kita. Sembah Dia. Sembah Dia dalam roh yang kebenaran. Sembah Dia. Sembah Dia sampai suaramu terdengar oleh telinga. Ketika engkau menaikkan pujian dan penyembahan itu, Haleluya.
kami tahu bahwa segala sesuatunya Tuhan jadikan selalu indah bagi kami. Dan kini saatnya Tuhan, ketika kami ada bersama dengan-Mu, kami tidak akan beranjak Tuhan. Kami tidak mau pergi dari tempat di mana kami berada tanpa Engkau beserta denganku. Karena aku gak sanggup Tuhan. Aku gak sanggup tanpa Engkau Yesus. Biarlah kiranya Engkau jadi terang dan memimpin setiap langkahku Tuhan, supaya benar jalan-jalanku di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku baru Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk saya ajak Bapak Ibu semua, oma opa, teman-teman di rumah, mari kita satukan hati untuk kita berdoa terlebih dahulu biar pengurapan Tuhan itu turun, bukan hanya bagi teman-teman jemaat Tuhan yang ada di gereja, tapi yang di rumah-rumah juga mengalami urapan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah, memuji-Mu. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu.
Biarlah Tuhan Yesus setiap hati kami, hidup kami, pikiran kami menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar itu boleh bertumbuh, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, urapan-Mu ada atas hamba, juga lidah bibir hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Perkataan yang hamba keluarkan itu semua adalah perkataan firman-Mu, isi hati-Mu yang Tuhan inginkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang siap akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, Oma Opa semuanya, teman-teman ya. Saya harapkan bahwa kita Bapak Ibu terutama yang online di rumah itu tidak sedang menonton ibadah, tapi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, Opa Oma itu sedang beribadah ya, bukan nonton ibadah tetapi sedang beribadah, karena itu beda ya Bapak Ibu ya. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema prepare yourself ya, persiapan dirimu ya. Persiapan diri tentang apa? Nah Bapak Ibu, di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini ada sesuatu atau hal-hal yang pasti terjadi ya, itu yang pasti-pasti. Contohnya misalkan firman Tuhan itu pasti Bapak Ibu ya, itu firman Tuhan itu iya dan amin ya. Begitu juga tentang akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan, dalam setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan ya. Tambahnya usia kita itu juga pasti ya. Pasti ketika tanggal dan bulan di mana kita lahir ya, kita pasti bertambah 1 tahun Bapak Ibu. Juga kematian itu juga pasti terjadi. Kita sedang nganteri, termasuk saya ini sedang nganteri ya. Bahkan kedatangan Tuhan itu juga pasti terjadi Bapak Ibu. Hanya saja kematian dan kedatangan Tuhan kita nggak tahu kapan itu terjadi ya. Firman Tuhan katakan hanya Bapa yang tahu ya. Haleluya ya Bapak Ibu, memperhatikan atau tidak bahwa di minggu-minggu belakangan ini, mungkin di 1 bulan ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah atau membicarakan tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman. Nah beberapa hari yang lalu saya melihat status WA teman saya itu bukan orang Kristen, dia beragama yang lain, beragama seberang. Dia tulis statusnya seperti ini. Nah, kitabnya berkata gitu kan, bla 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 bla, terus di dalam kurung terakhir di dalam kurung dikatakan gini, akhir zaman, dia bilang gitu ya. Jadi agama apapun ya kan, agama apapun itu percaya bahwa hari-hari ini kita ada di akhir zaman. Termasuk kita orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, bahwa kita percaya bahwa hari-hari ini ya, tanda-tandanya itu bahwa kita ini sedang hidup di akhir zaman ya. Artinya kita siap menyongsong kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Katakan amin. Haleluya ya. Makanya firman Tuhan hari ini saya beri judul prepare yourself ya. Kenapa? Karena kita hidup di akhir zaman, dan Bapak Ibu percaya bahwa kedatangan Tuhan itu sebentar lagi, tidak akan lama lagi. Tapi waktunya kapan saya nggak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu ya. Banyak firman Tuhan yang berkata, terutama dalam Wahyu, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera ya. Yuk Bapak Ibu,
menantikan kedatangan Tuhan, kita perlu yang namanya persiapan, Bapak Ibu ya. Jadi siap nggak siap, suka nggak suka, percaya nggak percaya, kedatangan Tuhan itu pasti, Bapak Ibu ya. Kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua itu pasti terjadi. Katakan amin, haleluya ya, Bapak Ibu. Nah, sikap apa yang perlu kita ambil, sikap apa yang perlu kita miliki saat kita menantikan kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yuk kita ambil, kita buka Alkitab kita dalam Matius 25 ayat 3 sampai dengan 4. Ya, mari kita sama-sama yang sudah buka Alkitabnya, yuk kita sama-sama kita baca. Dikatakan sebegini, ayat 3 dan 4 aja ya. Matius 25 dikatakan begini, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa Matius 25 ini itu berbicara tentang ayat 1 sampai dengan 13 itu berbicara tentang perumpamaan tentang kerajaan surga, di mana ada gadis-gadis yang menantikan mempelai laki-laki datang. Ya, Bapak Ibu, dikatakan bahwa ada 5 gadis yang bijaksana, juga ada 5 gadis yang bodoh. Ya, persamaannya begini Bapak Ibu, persamaannya gadis-gadis yang bijaksana maupun gadis-gadis yang bodoh ya sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Sama-sama menantikan mempelai laki-laki itu datang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka sama-sama membawa pelita. Ya, artinya mereka siap menantikan Tuhan, ya. Mereka sama-sama membawa pelita. Ya, tapi perbedaannya gadis yang bijaksana itu membawa persediaan minyak tambahan dalam buli-buli mereka, sedangkan gadis yang bodoh itu tidak membawa persediaan minyak tambahan. Ya, jadi dan singkat cerita Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa ketika sedang menanti-nantikan, mereka semua ya 10 gadis ini, baik yang bijaksana maupun bodoh, itu ketiduran karena saking lamanya mungkin menantikan mempelai itu datang. Dia ketiduran, dan ketika bunyi sangkakala dibunyikan, mempelai datang. Wah, mereka kaget mungkin kan, mereka bangun, ternyata pelita mereka sudah sudah padam gitu. Yang bijaksana tinggal tambahin minyaknya, nyalain lagi pelitanya, maka yang bawa tambahan persediaan minyak, pelitanya dapat menyala gitu. Tapi gadis yang bodoh karena tidak membawa tambahan minyak dalam buli-buli mereka, persediaan minyak dalam buli-buli mereka padam. Dan singkat cerita, mereka pergi membeli ke penjual minyak, dan setelah mereka dapatkan, mereka kembali, mereka sudah tertinggal. Ya, artinya mereka tidak bersama-sama ikut mempelai yang mereka nanti-nantikan. Ya. Nah, apa arti dari perumpamaan ini? Apa kesimpulan dari perumpamaan ini? Jadi, bahwa gadis gadis bijaksana itu lebih mempersiapkan segala sesuatunya dalam menyongsong mempelai laki-laki. Ya, jadi gadis bijaksana itu lebih mempersiapkan segala sesuatunya, lebih mempersiapkan diri mereka, ya, dalam menyongsong mempelai laki-laki dibandingkan, ya kan, gadis-gadis yang bodoh.
Jadi tema hari ini Bapak Ibu, prepare yourself, ya kan? Jadi ayo mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Ya, Bapak Ibu mesti ingat, dikatakan gini, percayakah kita akan kedatangan Tuhan? Percaya, siapkah? Siap. Gitu. Ya kan? Sama seperti 10 gadis ini. Sama seperti 10 gadis ini, ya, mereka sama-sama menantikan Tuhan. Mereka sama-sama menantikan Tuhan, tapi hanya 5 gadis yang membawa persediaan minyak tambahan yang masuk, yang ikut bersama-sama adalah bersama-sama masuk dalam kerajaan surga, yang bersama-sama ikut bersama-sama mempelai laki-laki. Ya, jadi Bapak Ibu, bahwa persiapan kita untuk menantikan Tuhan, persiapan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ya, ada dua hal, kenapa persiapan itu sangat penting dalam menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama dikatakan begini, Matius 24 ayat 36 dikatakan begini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Katakan amin, ya. Jadi kenapa persiapan itu penting dalam menantikan kedatangan Tuhan? Karena kapan dan waktunya kita nggak tahu Tuhan Yesus mau datang. Kapan dan waktunya Tuhan Yesus datang itu kita nggak tahu. Ya, kemarin dalam khotbah Minggu Pak Rubin Adi katakan begini. Ya, kita ini bukan tim perencana, kita ini bukan panitia kedatangan Tuhan. Jadi kita ini bukan orang-orang yang membuat schedule, yang tahu schedule Tuhan akan datang. Bukan. Kita ini adalah orang-orang yang menyambut kedatangan Tuhan. Kita bukan panitia, kita bukan rencana, tapi kita adalah penyambut kedatangan Tuhan, ya kan? Jadi waktunya kita nggak tahu kapan. Firman Tuhan akan kedatangan Tuhan, janji Tuhan untuk datang kali yang kedua, itu bukan hari ini kita tahunya, tapi Alkitab sudah tuliskan itu, dan Alkitab itu sudah ratusan ya lalu gitu dibuat, dan ayat ini sudah ada. Bayangkan Bapak Ibu, waktu pertama kali kitab ini dibaca oleh orang, ya kan, wah Tuhan Yesus mau datang untuk kali yang kedua, gitu. Mereka prepare, tapi sampai dengan 2021, 2020, bahkan sekarang masuk 2021 di bulan 4, Tuhan Yesus belum datang. Bagaimana ketika gini, Bapak Ibu, waktunya kita nggak tahu. Misalkan besok datang, tiba-tiba, pertanyaannya, kita udah siap belum? Ya, kita dalam persiapan benar-benar enggak? Ya kan, sama seperti kita mau 5 gadis bijaksana tadi, gitu kan? Buli-bulinya, minyak dalam buli-bulinya itu mereka nggak bawa, yang 5 gadis yang bodoh itu. Akhirnya mereka beli dulu, sampai mereka balik lagi ternyata bye-bye, mereka ketinggalan. Bapak, itu persiapan yang dipersiapkan dengan baik oleh 5 gadis yang bijaksana, ya, minyak buli-buli itu. Jadi minyak pelitanya nggak padam, akhirnya mereka lah yang ikut dalam bersama-sama berjalan, ikut dalam kerajaan surga bersama-sama mempelai laki-laki. Ya, yuk,
Kenapa persiapan itu penting dalam kedatangan Tuhan? Yang pertama, waktu dan saatnya, kapan dan waktunya kita nggak tahu Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu. Ya kan, termasuk juga kematian, kapan kita meninggal, kapan kita dipanggil Tuhan, kita juga nggak tahu. Makanya yuk persiapkan hidup kita. Ya, yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua dikatakan gini dalam Lukas 17 ayat 34 sampai dengan 38 dikatakan seperti ini. Ya, Lukas 17 ayat 34 sampai dengan 36 dikatakan gini. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas tempat tidur, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling gandum, yaitu yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi yang kedua, alasan yang kedua kenapa persiapan dalam kedatangan Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu, karena tidak semua orang dapat ikut bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan datang. Ya, tidak semua orang itu bisa dapat masuk dalam kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu, kenapa persiapan itu penting? Ya, dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan seperti ini. Matius 7 ayat 21 dikatakan gini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan perintahku, katanya. Ya kan? Walaupun orang itu dikatakan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan dalam namamu, aku mengadakan banyak-banyak mukjizat dalam namamu, banyak kesembuhan, banyak orang sakit didoakan sembuh, gitu kan. Mungkin orang mukjizat luar biasa, orang sudah meninggal didoakan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan begini dalam Matius 7 tadi dikatakan begini, bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan. Jadi nggak semua orang, walaupun mereka ini seperti kayaknya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, gitu kan, tapi dikatakan mereka nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, hanya mereka yang percaya sama Tuhan dan melakukan perintahnya, ya, yang akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan ayat emas kita di Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5, ayat emas kita tahun integritas, ya. Siapa yang masuk dalam gunung Tuhan, siapa yang berdiri dalam tempatnya yang kudus, itu kan hanya orang-orang yang murni hatinya, hanya orang-orang yang bersih tangannya, hanya orang-orang yang tidak menipu, yang tidak bersaksi dusta, hanya orang-orang yang yang tidak bersumpah palsu, gitu kan. Hanya mereka yang bisa berdiri di tempat kudusnya. Jadi orang-orang yang bertentangan dengan itu, artinya yang suka berbohong, suka bersumpah palsu, orang yang hatinya jelek, orang-orang yang tidak bersih tangannya, dia nggak bisa masuk dalam tempat kudusnya Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa persiapan itu sangat penting dalam menantikan kedatangannya Tuhan? Pada saat kita menantikan kedatangan Tuhan, yang pertama bahwa waktu dan saatnya kapan Tuhan Yesus datang itu kita nggak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya, yang kedua bahwa tidak semua orang akan dapat ikut bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang, atau tidak semua orang yang dapat masuk dalam kerajaan surga, walaupun sekalipun hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Enggak semua orang bisa masuk, Bapak Ibu. Jadi yuk persiapkan benar-benar diri kita, persiapkan benar-benar dirimu pada saat-saat ini.
Ya, kita hidup di akhir-akhir zaman. Jadi yuk Bapak Ibu, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita jangan sampai kita terlena, santai, ya. Tapi benar-benar kita mempersiapkan diri kita. Katakan amin, haleluya. Yuk colek kiri kanannya, ya. Yang sendiri colek hatinya, ya. Yang ada di rumah, suami istri, ya kan, ada anaknya, mungkin ada temannya atau ada apa, colek, sudah siap belum? Nah, setelah itu bilang dalam hati, colek dirimu, yuk, sudah siapkah saya? Kalau bilang siap, katakan yes, aku siap. Haleluya. Ya, yuk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita? Ya, bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita saat-saat ini, ya, ketika kita hidup di akhir zaman. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri, menyongsong, menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kali yang kedua. Yuk Bapak Ibu, kita buka di 1 Petrus 5 ayat 8, ya. Saya tunggu sebentar, yuk kita sama-sama kita baca, ya, dengan suara yang lantang. Kita sama-sama kita baca gini. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan gini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, yuk kita kiri kanan, ya. Dalam hati juga begini, bicara, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, ya. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi Bapak Ibu, sikap apa atau hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri kita saat kita sedang menyongsong atau menantikan kedatangan Tuhan? Yang pertama, sadar. Haleluya. Ya, kita harus sadar Bapak Ibu, ya. Kita harus sadar. Yang pertama, sadar. Ya, kita harus sadar. Kenapa kita harus sadar? Sadar bahwa si iblis itu diibaratkan sebagai singa yang berjalan, ya kan, keliling, ya, dan mengaum-ngaum. Haleluya. Ya, si iblis ini tidak tinggal diam Bapak Ibu. Ya, mereka diibaratkan sebagai singa yang jalan berkeliling, bukan mau gaya-gayaan seperti foto model gitu sambil mengaum-ngaum gitu kan. bukan seperti, tapi dia punya maksud. Dikatakan begini, ya kan? Dikatakan gini, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi si iblis ini bukan santai-santai. Si iblis ini bukan ya udah gitu, enggak hanya berjalan keliling-keliling, ya kan, mengaum-ngaum menunjukkan kehebatan. Enggak hanya sampai di situ, tapi dia berkeliling mengaum-ngaum itu mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi artinya sadar bahwa si iblis itu bukan sedang duduk-duduk saat ini, tapi si iblis itu nih sedang gencar-gencarnya, ya kan, mencari mangsa orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, agar dapat ia telan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sadarlah, ya. Yang kedua, kenapa kita harus sadar? Ya, yang pertama tadi bahwa sadar bahwa si iblis itu nggak tinggal diam, tapi dia berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua bahwa ada orang-orang yang akan dapat ditelan oleh si singa. Ya. Ada orang-orang yang dapat ditelan oleh si iblis. Ya, Bapak Ibu, kita ini bukan orang yang orang yang selalu kuat gitu. Kita bukan otot
kawat tulang baja gitu. Kita kadang sebagai manusia ngalamin hal-hal yang dimana kita bisa down, kita mengalami yang namanya bahkan mindset kita itu bisa diputarbalikkan oleh si iblis gitu kan. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, sadar bahwa kita ini orang yang lemah, ya, orang yang gampang, orang yang bisa gitu kan di saat-saat tertentu bisa jatuh gitu dah. Dan ketika si iblis melihat itu, ya, jangan sampai kita terlena dan ditelan oleh si iblis. Haleluya. Ya, dan yang ketiga, sadar bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman di mana Bapak Ibu banyak nabi-nabi palsu keluar. Ya kan, hari-hari ini ada tuh kan kasusnya yang heboh, ya kan, nabi-nabi palsu keluar. Juga pengajaran-pengajaran sesat itu banyak beredar di lingkungan kita. Ya, jadi yuk sadar bahwa itu semua ada gitu kan. Jadi makanya yuk kita sadar. Dan yang kedua yang gak boleh lepas, makanya firman Tuhan saya suka, sadar dan berjaga-jaga. Jadi bukan hanya sadar, kita tahu si iblis nggak tinggal diam, ya kan. Iblis mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar bahwa kita ini bukan otot kawat tulang baja, ya kan. Sadar bahwa ada loh pengajaran-pengajaran sesat. Bukan hanya itu, tapi dan berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jaganya bagaimana? Pertama, tetap setia sama Tuhan. Ya, terus yang kedua, tetap setia ya dalam merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan siang dan malam, Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan lagi nih, di mana ada nggak hari yang nggak ada siang atau yang nggak ada malamnya? Ya, saya rasa nggak ada. Semua hari ada siang, ada malamnya. Artinya kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, yuk setia dalam mencari mencari hubungan dengan Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Ya, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita sadar dan ketika kita berjaga-jaga dengan kita tetap setia sama Tuhan, artinya kita percaya sama Tuhan, artinya kita tidak tinggalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita setia dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Setiap hari kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dan kita setia dalam mencari connecting, berhubungan sama Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Maka saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan siap. Dan ketika setia sama tiga hal itu, maka saya percaya bahwa hidup kita itu dituntun sama Tuhan. Hidup kita akan selalu benar. Dan ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, kita dalam keadaan benar-benar siap. Bukan hanya siap, tapi benar-benar siap. Kenapa? Karena persiapan menyongsong dalam kedatangan Tuhan. Kita sudah mempersiapkan diri kita dengan hal-hal yang dengan hal-hal yang benar. Jadi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, kita akan ikut bersama-sama mereka, ya, bukan ditinggalkan, tapi kita akan sama-sama ikut bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, firman Tuhan sampai di situ. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Ya, mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan
firman yang kami dengar hari ini boleh bertumbuh dalam setiap hidup kami. Kami diberi kekuatan bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku akan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami belajar ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Kami tahu kami hidup di akhir zaman, dan biarlah ya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Engkau hadir, Engkau datang untuk kali yang kedua, kami dalam keadaan siap, kami dalam keadaan benar-benar siap, sehingga kami ikut bersama-sama dengan Engkau seperti halnya gadis yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami boleh sadar dan hidup kami boleh berjaga-jaga ya, setia sama Tuhan, setia dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam, juga selalu setia untuk berkoneksi, berhubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat ya Tuhan Yesus yang boleh beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Iya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya pesan saudara hari ini, biarlah setiap kita, mari saudara mempersiapkan diri kita untuk kita menyambut kedatangan Dia Allah kita yang kedua kali. Jadilah bijak saudara, supaya engkau bisa melihat mana yang harus engkau kerjakan, yang mana yang harus engkau tinggalkan. Jadilah wanita, 5 wanita bijaksana yang terus memelihara minyak dan menjaga api tetap menyala. Dan saya percaya saudara, ketika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan ini, ayo saudara sama-sama siapkan hati dan pikiran kita, siapkan rohani kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayo saudara, sebelum berpisah, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya berdoa biarlah urapan yang khusus turun atas hidup umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terus berjaga-jaga menanti-nantikan Tuhan untuk datang yang kedua kali. Dan karena itu kami butuh kekuatan-Mu, kami mengangkat hati kami dan iman kami, biarlah kiranya berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah, kebangunan rohani dalam hidup kami terjadi Tuhan. Kami terima hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang di rumah katakan amin, amin. Ya, selamat hari Minggu saudara, selamat berpisah. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.